Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi hadana, yang telah memberi petunjuk kepada kita, memberi hidayah menjadi mukmin, menjadi beriman. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita ini tidak akan beriman, tidak akan mendapatkan hidayah laula an hadana Allah. Kau andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah. Bahkan iman kita ini, Bapak, ini iman yang paling hebat. Orang di zaman sekarang percaya kepada iman Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad, tidak pernah tahu Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, dan sekarang kita beriman. Inilah yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman orang yang paling hebat adalah imannya orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat Quran diturunkan, tidak pernah melihat mukjizat langsung dari aku, tapi dia beriman. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, memang kalau berbicara nikmat yang lain banyak ya. Malah kalau kita mau hitung nikmat Allah itu tidak terhitung. Ya, kok bisa pakai? Tidak akan terhitung siapapun. Apalagi yang sehat, yang kaya, yang makmur, yang biasa-biasa saja nggak bakalan mampu menghitung nikmat Allah. Katanya Al-Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kamu menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu nggak bakalan mampu menghitung nikmatnya Allah. Secanggih apapun, sepinter apapun, kamu nggak bakalan mampu menghitung nikmatnya Allah, saking banyaknya. Sehingga para ulama menyampaikan an-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan ratusan, dengan ribuan, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Kita tidak bisa membuat air. Kok andaikan air itu tidak keluar, siapa yang bisa memberikan air? Kita hanya bisa mengolah menjadi air putih, air laut, diolah menjadi air tawar dan seterusnya. Tapi aslinya air siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu. Malah dikatakan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakan Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum, kira-kira kalau air yang kamu pakai, air kamu minum itu ghauran, ambles, fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Ayo, fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin, hanya Allah. Ini air, Pak. Belum lagi saya berbicara air sampai ke sini berapa yang berproses. Berapa ratus ribu orang berproses di dalamnya. Air bisa ngangkat karena ada mesin. Mesin siapa yang pabrik berapa ribu orang yang terlibat? Ribuan. Mungkin mengambil dengan tangan biasa, sampai ke sini pakai gelas. Gelasnya siapa yang menciptakan? Masyarakat juga. Berkumpul orang sehingga tercipta semacam ini. Aduh, nggak selesai kita berbicara, hanya air loh ya.
Belum lagi kalau air kalau sudah kita minum, ya kita minum kemudian bisa enak, bisa nikmat. Karena pertama saya berbicara tangan saya bisa ngangkat karena di sini ada persendian. Berapa ratus persendian yang ada di sini. Nggak selesai kita berbicara ini. Sehingga bisa tekuk, bisa enak. Bener nggak? Coba nggak bisa tekuk, apa kita nggak seperti mbek? Minum nggak nyampe nih. Minum nggak nyampe nih. Kalau kita nggak bisa nekuk. Belum lagi kalau air sudah kita minum. Kenapa bisa terasa nyaman? Karena nggak sakit sariawan. Karena apa? Karena nggak sakit gigi. Masuk ke tenggorokan kita karena kita tidak punya sakit tenggorokan. Masuk ke dalam perut kita, dibagi sama Allah. Dibagi, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi rambut, ada yang menjadi tulang, dan seterusnya. Dibagi. Dan ternyata air itu ya tidak menumpuk kepada satu titik. Bayangkan kalau hanya kembung di dalam perut atau lari kepada kaki. Lah ini kita mau berbicara para jemaah sekalian, uraian daripada kalimat tadi yang saya sampaikan. An-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya, li ta'alluqiha bi ghairiha, karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi benar kalau dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bakalan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya. Karena itu para jemaah sekalian, teman saya ini, saya punya teman saya. Ini saya tahu hidupnya banyak masalah, banyak utang saya tahu. Tapi kalau ketemu dengan saya itu nggak pernah mengeluh. Dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, ketemu dengan saya, bagaimana keadaan Ustaz? Alhamdulillah. Pada waktu itu juga saya pernah di Pulau Jawa itu, di sepanjang Pantura itu ada sungai yang jernih. Saya naik mobil dengan dia. Di perjalanan banyak orang mandi gitu. Ada laki, ada perempuan. Rupanya sedang dia lirik, ada yang sedang mandi di sungai itu. Dia spontan mengatakan alhamdulillah. Saya bilang istighfar kok alhamdulillah. Lihat maksiat kok alhamdulillah. Bukan Kiai, saya bukan alhamdulillah lihat maksiat gitu. Saya itu alhamdulillah karena di rumah saya air cukup. Kalau dia mandinya di kali gitu, masih kesusahan, saya tinggal pencet keluar. Jadi alhamdulillah. Oh, dikirain melihat sesuatu kok alhamdulillah. Aturan istighfar gitu ya. Ini para jemaah sekalian, karena kembali kepada pelajaran, ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita luar biasa banyak. Dan dari sekian nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Ini para jemaah jangan dikira remeh ini. Besok kita selamat kalau punya iman. Besok kita bisa masuk surga kalau punya iman. Dan kita tahu bahwasanya iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu artinya membenarkan dengan hati, kemudian wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, diucapkan. Dan yang terakhir wal amalu bil arkan, diamalkan dengan amal perbuatan. Itu iman. Saya beriman dengan apa? Amantu billahi, percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikatnya Allah. Wa kutubihi, kitabnya Allah. Wa rusulihi, para rasul. Wa bil yaumil akhir, percaya kepada para hari akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman ada 6. Saya percaya kepada Allah dan seterusnya. Tapi tidak hanya cukup mengatakan saya percaya di dalam hati, harus dibuktikan dengan
wal iqraru bil lisan, diucapkan. Minim kita mengucapkan lambang keimanan itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilambangkan dengan itu. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus itu, harus diucapkan. Yang lain itu biasanya ikut otomatis, include, sudah masuk ke dalamnya. Baru kemudian para jemaah sekalian, wal amalu bil arkan, kalau ngaku beriman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Paling sedikit sholat, paling sedikit sholat. Karena puasa ya 1 tahun cuma sekali di bulan Ramadan. Zakat itu pun kalau punya. Haji itu ya kalau mampu, kan begitu kan. Karena itu para jemaah sekalian harus dibuktikan paling sedikit dengan sholat. Maka kalau tadi Bapak Haji Tamsil itu menyampaikan oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Karena sholat itu para jemaah sekalian disebut as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru ke Sidratul Muntaha, mi'rajnya Rasulullah secara fisik. Orang mukmin juga punya media mi'raj, bersambung dengan Allah. Apa medianya? Yakni sholat. Lebih daripada itu para jemaah sekalian, ternyata sholat itu barometer, menjadi ukuran standar apakah kita ini orang baik atau tidak. Seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali besok yang akan dihisab, yang akan dihitung besok di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, nyelonong masuk surga. Tapi kalau sholatnya nggak beres, nggak beres semua, nyangkut nanti. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kalau kita mau memperbaiki perilaku kita, mulai dari sholat. Memperbaiki anak kita, mulai dari sholat. Memperbaiki keluarga kita, anak istri kita, mulai dari sholat. Memperbarui masyarakat, bahkan bangsa ini, ayo mulai dari sholat. Berani Pak Kiai mengatakan, berani, ada jaminan. Misalnya dalam Al-Quran, aqimis sholat, kerjakan sholat. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada umpamanya ada orang rajin sholat Pak Yai, iya, tapi rajin maksiat, ibadah jalan, maksiat jalan, maka saudara-saudara sekalian, yang harus diperbaiki bukan Qur'annya, yang salah bukan Allah, yang salah bukan ayatnya, tapi yang perlu dikoreksi adalah sholat kita. Kadang-kadang kan ada orang datang ke masjid, pulangnya gondol sandal, begitu kan? Ini nyata itu. Masuk ke masjid, pulangnya nyolong sandal. Loh, tadi kan sholat, kenapa setelah sholat masih maksiat? Ini para jemaah sekalian, biasanya ada yang nggak benar dengan sholatnya. Mungkin wudhunya nggak benar. Kadang-kadang kita wudhu, ada syarat rukun yang ditinggalkan. Ada cat di sini misalnya. Cat itu kalau tersampaikan air, airnya kan nggak menyentuh. Misalnya ya. Atau kita istinja. Mohon maaf, istinja atau istinja kan? Cebok. Setelah kencing, setelah buang air besar, cebok yang benar. Kadang di masjid-masjid atau di hotel, tempat kencingnya itu berdiri, muncrat ke sini, muncrat ke celana, muncrat ke sarung, ke baju kadang-kadang, karena di situ tidak ada penghalang. Lah,
Kita menganggap sudah bersih karena yang muncul sedikit mungkin yang netes. Hati-hati itu. Rasulullah pernah mengingatkan bahwasanya banyak orang di dalam kubur itu disiksa oleh sebab kencing. Itu contoh. Belum lagi ketika kita melaksanakan sholat, syarat rukunnya sering ditinggalkan, sering dilupakan. Misalnya yang saya pernah tahu, banyak orang baca Fatihah yang perlu diperbaiki. Karena sholat itu intinya di Fatihah. Kalau kita melaksanakan haji, intinya di Arafah. Tapi kalau sholat, intinya di Fatihah. Betulkan. Sempatkan kita mengaji kepada ustadz-ustadz di sini, bagaimana Pak Ustadz, sekiranya Fatihah saya fasih, benar sesuai dengan tuntunan. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya titik di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka pakai tasdid, iyyaka kepada engkau ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan kepada engkau ya Allah nasta'in kami memohon. Itu kalau iyyaka pakai tasdid, benar itu. Tapi kalau baca iyyaka tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang tasdid, maknanya berubah. Bukan kepada engkau ya Allah memohon, bukan kepada engkau ya Allah menyembah, tapi kepada matahari aku menyembah, kepada matahari aku memohon. Lah, ya kalau nggak bisa, nggak tahu, belum belajar, saya maklumilah, maklum orang bodoh. Tapi jangan berhentilah, jangan kita biarkan kebodohan itu terus menerus. Maka dalam kesempatan ini tolong perbaiki sholat kita, mulai dari banyak hal. Dan itu belajar bagi kita di dalam Islam itu tidak ada batasnya, tidak ada kelasnya. Kita belajar minal mahdi, dari sejak lahir langsung bapak ibu kita mengadani kuping kanan, qomat kuping kiri. Sampai kapan? Terus belajar selama hidup. Sekarang juga belajar sampai ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Pak Ustadz, kira-kira kalau di sini ketika ada penguburan dibacain talqin enggak? Bacain talqin ya. Kalau Ustadz baca talqin di sini. Talqin itu Pak Haji Tamsil, saya sampaikan, misalnya di atas kuburan, setelah kubur ya, itu saya duduk ini, misalnya ini apa ini? Batu nisan. Batu nisan. Posisi daripada ustadznya itu bukan sebelah sana tapi sebelah sini. Karena pemayit kan menghadap ke sini. Duduknya di sini, bukan di sana. Sehingga seakan-akan si ustadz tadi menghadap kepada si mayit. Ini di saat ini ada talqin. Talqinnya bagaimana? Singkatnya, ya Abdullah, umpamanya ini namanya siapa? Nana. Ya Nana, udhkuril ahda alladhi kharajata min darid dunya ila daril akhirah, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa annal mauta haqqun, wa annal qabru haqqun, wa annan nar, dan seterusnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Al-ana qad sirta fi atbaqit thara. Fa idza ja'akal malakan al-muwakkalani bik wa huma munkarun wa nakir, fala yufzi'ak wa la yuhibak, fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, faqul bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal muslimin muslimat minat kulluhum ikhwani, ala dzalika huyyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ini talqin namanya. Ini tolong Pak Yai, Pak Ustaz, kalau ada orang wafat ditalqin, dikasih contekan, karena akan ada dua malaikat yang akan datang namanya Mungkar Nakir.
Ditalkinlah, kiai-kiai ini harus syafaqah, harus sayang kepada umatnya. Sampai kepada kubur tetap ditalkin, diajarin. Sebentar lagi ada 2 malaikat, Nana ini. Nah, di dalam kubur tuh denger. Jangankan suara kita berjalan kedengeran. Ya Nana, sebentar lagi ada 2 malaikat namanya Mungkar Nakir. Nana jangan takut, jangan kaget, walaupun kiai belum tentu berani. Ya namanya petugas, ya harus ngomong juga, saya belum tentu saya berani besok, tapi harus sampaikan sama saya. Nana, kalau malaikat Mungkar Nakir tanya, jangan takut, jangan kaget, jawab yang benar, jawab yang fasih. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Quran imamku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat adalah saudaraku. Ala dzalika huyita, dengan akidah itu engkau hidup. Dengan akidah ini engkau meninggal, dan dengan akidah ini engkau akan berhadapan dengan Allah besok, dibangkitkan di alam akhirat. Baru kemudian ustadznya menyuruh kepada jamaah untuk berdiri. Mohon jamaah berdiri. Sabbatakallahu bil qouli tsabit. Semoga Allah memberi kemampuan kepada si Nana untuk bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Ini namanya talqin, menterjemahkan ajaran Sayyidina Rasulullah minal mahdi ilal lahdi. Saya ulang, minal mahdi ilal lahdi. Lah, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah diamalkan ini. Kalau saya diterjemah, kiai yang lain ada juga yang nggak terjemah, tinggal baca saja di kitab Majmu' itu, tinggal dibaca. Ini penting para jemaah sekalian untuk saya sampaikan. Agar apa? Agar kita ini kiainya, ustadznya, ulamanya syafaqah, sayang kepada umatnya, dan umatnya itu terselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, saya tahu peringatan sekarang yang diperingati adalah Isra Mi'raj. Tadi yang baca Quran siapa ya? Wah, suaranya sampai saya merinding tadi. Ya. Tapi kalau saya mengaji juga, ya bukan tandingannya beliau lah ya. Saya ini juara nomor 1 di tingkat RT ya. Juara 1 di tingkat RT. Pesertanya ada 3. Yang 1 sakit perut, yang 1 absen. Akhirnya saya juara sendirian. Tadi disampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa yang terjadi katanya Pak Haji Tamsil tadi ini mukjizat. Kejadian yang luar biasa, amrun khariqun lil 'adah. Kejadian yang luar biasa, di luar jangkauan akal manusia, terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa di luar jangkauan akal kita? Karena bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1.500 km. Kalau nggak percaya, sampean tawassul ke Ustadz Google. Tanya dulu jarak Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Asal punya kota, insya Allah bisa jawab. Syaratnya harus punya pulsa. Kalau nggak ada, nanti saya bagi wifi nanti. Jarak 1.500 km hanya ditempuh tidak sampai 1 malam. Ini membuat goncang manusia saat itu. Ada yang beriman jadi kurang beriman. Ada yang kafir makin kafir. Tapi ada juga yang beriman makin beriman, ada. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mohon maaf saya potong sebelum saya melanjutkan pengajian. Jadi kalau menyebut sahabat itu Pak ya, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa ngomong jawab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an. Kenapa kalau Sayyidina Ali khusus karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat maksiat, tidak pernah melihat aurat. Sama seperti sampean, nggak pernah melihat. Satu kali, yang 10 kali sering. Ini penting untuk meneguhkan kita berbeda dengan kelompok orang yang ngaku Syiah ya. Kalau Syiah itu nggak mau menyebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak dijawab radhiyallahu. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah. Sayyidina Umar, enggak ada Sayyidina Umar laknatullah. Utsman laknatullah. Aisyah finar, di neraka. Waduh, ngeri itu. Karena itu kiai-kiai di Indonesia itu melawannya itu sejuk. Enggak pakai mengatakan Syiah sesat, enggak begitu. Mereka berperilaku semacam itu, saya sampaikan secara terbuka, seperti itu perilakunya. Tapi kita dakwah itu lembut. Misalnya waktu sholat tarawih, Ustaz, sholat tarawih di sini berapa rakaat? 8. Nggak apa-apalah, jangan ribut ya. Di sini berarti minta diskon. Kalau saya sholat tarawihnya 20. Tapi nggak apa-apa ya, jangan ribut masalah sholat tarawih. Habis energi kita nanti. Kalau saya pribadi Pak Haji, kalau saya tergantung yang ngundang. Kalau yang ngundang Ibu Puan Maharani, saya tanya mau berapa rakaat Bu? Oh, amplopnya sama, sudah dilem. Saya tanya berapa rakaat Bu? Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama lah Pak Yai, yang 8 aja. Oke, 8 jadi imam. Dipulang saya nambah sendiri. Ngapain ribut, bener nggak? Jadi enak kita menanggapi perbedaan itu, jangan ribut. La yungkarul mukhtalafih, sesuatu yang masih khilaf yang nggak usah diributkan. Kunut tidak kunut, ribut lagi. Sekarang itu sudah nggak ngurus masalah kunut tidak kunut karena sholat subuhnya pada kesiangan. Jadi kita punya prinsip. Saya ini di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat diajarkan begini, dan itu prinsip dari pesantren. La yungkarul mukhtalafih, masalah khilafiyah nggak usah diingkari, nggak usah komen gitu. Ada yang sholat Allahu Akbar, saya gini ya, saya nih ada dasarnya, Qurannya ada hadisnya. Ada yang sholat begini, bedaan nggak apa-apa, asal dia punya dalil dan dia tanggung jawab, bener nggak? Ketika kita sedekap ada yang begini, saya begini, Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ini tidak. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, saya begini. Ada yang sebelah saya, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan diketawain, ada yang begitu. Jangan ribut. Begini. Nah, yang begini juga ngotot. Ini yang sunnah. Saya bilang ini yang sunnah. Ngapain? Habis energi umat Islam. Yang penting sholat, kan begitu. Jadi jangan ikut madhab usiliyun. Usil lagi. Tahlilan enggak? Tahlilan enggak? Enggak, kamu tahlilan. Apaan, gak beres itu. Oh, mayit dianggap bangkai. Yang mereka yang enggak mau tahlilan ngomong, tahlilan emang ada ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat ditahlilin enggak? Abu Bakar wafat ditahlilin enggak? Kan enggak. Jadi tahlilan itu sesat. Allah, di sini ngomong sesat, di ngomong sesat. Iya kalau nggak bawa celurit. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis energi umat Islam. Baru Pak, kalau masalah khilaf ya bolehlah berbeda. Karena nyatanya madhab di dalam Islam itu yang dipakai hari ini adalah 4 madhab.
Hanafi, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ya, empat lah ya. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ada 4. Jangan ribut. Kalau bapak pernah melaksanakan umroh atau haji, agak terbuka kita. Malah lebih aneh lagi. Allahu Akbar begini. Malah alhamdulillah waktu saya sholat ada yang ketut. Kan batal menurut saya. Tapi ternyata ada yang mengatakan tidak batal menurut dia. Yang batal itu kalau perutnya berbunyi kelaparan itu yang batal. Kalau kentut enggak katanya. Lah, ya udahlah terserah dia. Yang penting sholat kata saya. Enak kan? Kalau kita punya prinsip macam begini, insya Allah umat Islam itu nanti bisa besar karena tidak mengurus hal-hal yang tidak penting. Baru yang penting kita sikapi, wa innama yungkarul mujma' alaih. Baru kalau menyangkut mujma' alaih, sesuatu yang disepakati oleh ulama, baru kita tegas. Misalnya Nabi yang terakhir siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Kita sepakat khatamul anbiya wal mursalin. Nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang mengatakan Nabi yang terakhir itu bukan Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad. Saya tanya, ente Islam? Islam. Terus Nabi yang terakhir Mirza Ghulam Ahmad. Bukan Nabi Muhammad? Bukan. Salah kamu. Sesat kamu itu. Karena apa? Ini mujma' alaih. Sudah disepakati oleh ulama seluruh pada tahu ini. Lah kalau hal begini boleh kita tegas, Pak. Boleh kita tegas. Wa inna ma yungkarul mujma' alaih. Misalnya kemarin ada berita aliran hakiko. Ada ya? Ribut sekarang nih. Video beredar di mana-mana aliran hakiko. Aliran mandi bareng, laki perempuan mandi bareng. Astagfirullahaladzim, saya dikirimin. Aduh. Ngaku aliran Islam hakiko, mandi telanjang bareng laki perempuan lagi. Sudah pada bersuara ulama ini jelas nggak ada cerita agama begitu. Ini namanya sesuatu yang mujma' alaih diharamkan. Semua sepakat, kita berteriak. Misalnya kemarin, kenapa Muhammadiyah, NU, MUI sama bersuara keras soal perpres? Ya, soal perpres, miras. NU bersuara, cabut. Muhammadiyah bersuara, cabut. MUI bersuara, cabut. Ormas-ormas yang lain juga bersuara, cabut. Karena apa? Karena tahu soal miras ini adalah sesuatu yang sudah disepakati, bahaya. Kita tahu namanya miras alias topi miring. Tahu topi miring? Yang senyum-senyum ini pengalaman, ya. Bir wa ala alihi wa sahbihi. Maka saudara-saudara sekalian kita tahu ini umul khaba'is, sumber daripada kemaksiatan, biang daripada kemaksiatan. Kiai itu langsung teriak. Ini sepakat. Ini enak, ngerti kita. Mana yang harus disikapi, mana yang harus kita toleransi. Istilah saya, ada penyimpangan, ada perbedaan. Kalau berbeda boleh, tapi kalau menyimpang kita tegas. Para jemaah sekalian, jadi di kalangan kita itu berdakwah santun. Misalnya untuk melawan kelompok di sana yang mencaci maki para sahabat, kita lakukan dakwah secara santun. Misalnya ketika sholat tarawih, Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Benar ya? Ada begitu-begitu nggak di sini? Ada. Terus kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tanpa sadar kita sedang diajarkan untuk hormat kepada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan kalau saya khutbah mesti ustadz sama. Ibu mungkin nggak pernah ikut sholat Jumat ya, memang nggak wajib ya. Kalau bapak-bapak khutbah mendengar mestinya begini. Wardhanil khulafai rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun.
Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, ada kalimat itu, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Sebenarnya pesannya apa? Pesannya adalah hormati para sahabat. Bahkan ada masjid-masjid tertentu disebut di sini kalimat Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebenarnya ingin mengatakan ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak usah kita memukul genderang peperangan dengan kelompok yang mencaci maki sahabat. Nanti kalau ini dibiarkan, Pak, bahaya. Dibiarkan secara plong begitu juga bahaya kepada akidah umat Islam. Dilawan frontal juga bahaya, pertumpahan darah. Yang terjadi seperti Suriah itu, dikembang-kembangkanlah Sunni sama Syiah, habis umat Islam. Coba lihat, Suriah berantakan, di Irak berantakan. Yang aman ini alhamdulillah Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini para jemaah sekalian, jadi saya kok sampai ke Suriah ya? Kok sampai ke Suriah? Ini tadi saya berhenti di mana tadi? Ustadz, ingetin Ustadz. Ini ceramah nanti kemana-mana saya. Masalah khilafiyah ya. Jadi kita punya prinsip, kalau masalah khilafiyah boleh berbeda. Masalah furu', cabang-cabang agama boleh berbeda. Pak Kiai, apa kita mengetahui cabang atau furu' atau ini masalah usul? Yang ngajilah kepada Ustadz. Tapi prinsipnya semacam itu. Para jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan bagaimana Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Ini kalau diukur dengan akal nggak masuk akal. Tapi agama itu ada pendekatannya dua, ada ta'akuli, ada ta'abudi. Artinya ta'akuli ada yang masuk akal, tapi ada juga yang ta'abudi. Ta'abudi itu ukurannya ibadah, ukurannya keimanan. Itu Islam. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena memang realitasnya banyak di antara kita ini ilmunya, bahkan manusia ilmunya terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang semangat dong. Ini sudah hampir makan. Selesai ini kita makan bersama nih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu sekalian itu tidak diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Karena itu kalau memang itu dari Allah, benar-benar dari Allah wa Rasuluh, sudah nyata, teksnya ketemu, dasarnya jelas, kita sebagai umat Islam hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ini dari mana? Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, ya udah sami'na wa ata'na, kami percaya. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan ini karena goncangan terhadap keimanan itu bukan terjadi di zaman Nabi Muhammad, sampai zaman sekarang. Pada waktu itu ada dialog terbuka antara Zakir Naik itu dengan orang Jepang. Orang Jepang itu menyoal peristiwa Isra Mi'raj ini. Orang Islam goblok semua, bodoh semua. Barangnya nggak masuk akal kok dipercaya. Akhirnya dijawab, banyak hal yang tidak masuk akal yang pernah terjadi atas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan, Nabi Musa pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak masuk akal. Tongkat dilempar jadi ular. Tongkat dipukulkan ke lautan, berbelah menjadi jalan raya. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi dipercaya oleh umat Yahudi. Nabi Isa mempunyai kehebatan, mukjizat namanya. Tidak masuk akal, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit mata. Bukan sakit mata, malah buta, buta asli dari lahir, disembuhkan oleh Nabi Isa. Ini tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal. Kenapa kita percaya? Karena memang realitasnya mukjizat itu adalah sebuah bukti bahwa seseorang ini memang benar-benar Rasulullah utusan Allah.
Begitu Pak. Kalau saya tadi disampaikan beliau adalah, Pak, protokolnya mana? Ini pembawa acara tadi kan, beliau menyampaikan saya Kiai Misbahul Munir, beliau adalah dari lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mesti kalau saya dianggap pengurus PBNU ada SK dong. Ya, ada bukti SK. Tadi kalau Pak Haji Tamsil menyatakan Kiai Misbah ini adalah dari Komisi 2. Maaf, salah. Komisi dakwah, begitu. Saya sampai apa? Salahnya sampai apa? Komisi dakwah. Tentu kalau saya mengatakan saya Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, apa buktinya? SK. Lah kalau seorang Rasul, dia petantang petenteng, bahasa kasar ya, mengatakan saya Rasulullah, saya utusan Allah, maka tentu ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya adalah mukjizat. Apa mukjizat itu? Amrun khariqun lil ada, sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia, di luar nalar manusia, yang diberikan kepada seorang yang mengaku Rasul dan tidak bisa dilawan. Memang ada juga kejadian yang luar biasa, tidak bisa dinalar, tapi terjadi kepada orang yang nggak sholat, nggak pernah mandi junub. Itu namanya bukan mukjizat tapi santet. Santet alias sihir. Ada juga kejadian yang luar biasa, tidak masuk akal, terjadi kepada orang soleh. Bukan mukjizat, bukan sihir, tapi namanya karomah. Katanya kita keramat. Ya itu keramat. Para jemaah sekalian, maka dalam hal ini saya harus tegaskan, mari dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati itu, mari kita tambahkan keimanan kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Karena peristiwa ini bukan terjadi sendiri, tapi asra dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik Pak, saya itu kok ada kalimat bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa disebut abdun? Abdun itu artinya hamba. Kalau mau dikasarkan budak gitu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun itu artinya hamba. Disematkan kepada Nabi Muhammad gelar ini, dan ini diberikan kepada Rasulullah setelah ditanyakan, ya Muhammad, nabi-nabi para rasul yang dulu itu punya gelar hebat-hebat. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, apa artinya? Kekasih Allah. Kalau Nabi Musa dikenal gelarnya itu Kalimullah, orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Nabi Nuh dikenal Najiyullah, orang yang pernah diselamatkan oleh Allah. Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa Ruhullah gitu. Gelarnya hebat-hebat. Nabi Muhammad pengen apa? Apa jawaban Rasulullah? Saya cukup dikasih gelar Abdun. Maksudnya Abdun itu hamba. Abdullah, hambanya Allah. Duh, ini kan kecil ya. Hamba itu artinya hamba. Budak, kalau Abdun itu budak. Tapi budaknya Allah, pesuruhnya Allah, hambanya Allah, nisbatnya kepada Allah. Ternyata dengan memilih kalimat Abdun itu Rasulullah diangkat derajatnya luar biasa. Karena apa? Karena masuk kepada inti daripada ajaran, daripada maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Apa ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia ini dan jin kecuali liya'budun, kecuali agar dia itu menyembah, menghamba kepadaku. Kalimat ya'budun sama dengan abdun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo tiru Nabi Muhammad ini. Bapak-bapak ingin menjadi hebat, saudara ingin menjadi hebat, jadilah pelayan, jadilah abdun, jadilah hamba. Kalau pegawai negeri disebut abdi negara. Betul kan? Abdun, abdi negara. Rata-rata pemimpin hebat itu ya pelayan. Sayyidul qaum khadimuhum, pelayan.
Nah, kalau kita melayani, insya Allah kita akan menjadi tuan nanti. Syaratnya melayani. Saya juga melayani, dipanggil-panggil ke sana kemari. Ada berapa tempat Pak Yai? Ada 17 tempat. Saya disuruh ngomong tadi, saya berbicara. Sekarang berbicara lagi. Nanti setelah itu suruh ngomong lagi. Kalau saya kadang-kadang mikir, ngapain ya? Kalau ukuran uang berapa sih uangnya? Tapi kalau saya punya semangat, ya, saya punya ilmu, ada amanah dari kiai, amanah dari Allah, dikasih dititipin ilmu, ya ayo kita sampaikan, berbicara dengan umat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita berharap peristiwa Isra Mi'raj ini dapat menambah keimanan kita. Dan selanjutnya, karena ini bulan Rajab, ya, sekarang bulan Rajab, ayo bersama-sama di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Kalau nggak keliru besok sudah masuk bulan Sya'ban, kalau nggak keliru. Benar Ustaz? Sekarang tanggal berapa? 30 bulan Rajab. Besok kira-kira tanggal 1 kan? Ada sisa sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut dengan Syahrul Istighfar, bulan membaca istighfar. Ayo perbanyak baca istighfar. Habib Umar itu mencontohkan, bukan hanya ceramah, mencontohkan setiap hari beliau itu membaca istighfar bersama jamaahnya dan santrinya, mohon kepada Allah. Dan saya nanti akan contohkan, akan saya bareng-bareng dengan Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini sebulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu disebut dengan Syahrus Sholati 'alal Mukhtar, bulan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini Pak, Ibu akan bertemu dengan bulan Ramadan, akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Pesan saya, sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, mari jauh hari sebelumnya kita perbaiki. Dengan apa? Istilah ilmu thariqat, ilmu tasawuf. Pertama, kita bertakhalli. Takhalli artinya kita membersihkan diri. Seperti Bapak mau pergi ke satu tempat bertemu dengan Pak Presiden misalnya, bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita. Dalam kaitannya dengan bulan Rajab, bersihkan dengan istighfar. Terserah. Mau astaghfirullahaladzim boleh, baca Rabbana zalamna anfusana, saya zalim, boleh, silahkan. Setelah kita baca istighfar, rajin baca istighfar, mohon maaf kepada Allah, baru kita bertahalli. Tahalli itu artinya berhias. Seperti saya sebelum masuk ke sini di hotel, saya bersihkan dulu badan saya, baru saya berhias. Pakai surban, pakai baju jas yang bagus, karena mau bertemu dengan Bapak. Masa kiai dari Jakarta bajunya compang-camping, diomelin sama istri saya nanti. Ya. Jadi bukan sombong, bukan ini. Orang mukmin itu tampakkan yang makmur gitu, yang sehat gitu, yang bersih gitu. Jangan kumuh gitu. Dah. Baru nanti bulan Sya'ban kita bertahalli, berhias dengan apa Pak Kiai? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ayo kita bersama baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh begitu
Yang pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, silahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silahkan. Ini khusus bacaan yang begini nih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, saya sarankan baca setelah sholat Isya. Berapa kali? 400 kali. Ini pohon duit ini. Kalau ke pohon duit semangat, cocok ini. Ketahuan mata duitan ya. Nggak wajar lah, wajar. Manusia itu butuh duit, ya. Memang agama Islam kadang-kadang mengajak manusia itu tidak langsung ke akhirat, karena kalau ke akhirat terlalu jelas, nggak mampu. Ayo tahlilan, dapat apa? Dapat pahala, nggak datang dia. Pahala terlalu besar. Tahlilan dapat apa? Dapat besek. Semangat. Baca istighfar apa? Dapat pahala. Rasulullah tahu kalau kamu baca istighfar dapat pahala, iya. Tapi Rasulullah menyampaikan, kamu kalau baca istighfar nanti rezekimu lancar dan segala urusan kamu akan dikasih jalan keluar. Wah, semangat kita. Mohon izin ya, jangan sampai titik di situ, koma. Paham? Itu halte, bukan terminal. Halte berhenti di situ. Kita niat apa kita membaca itu semua karena ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Ibu tolong baca ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Paham? Berapa? 400. Udah niatin ibadah saja. Niatin baca sholawat karena perintah dari Allah. Tapi nanti saya dikasih Habib Segaf ya, Parung almarhum. Beliau itu kan punya santri 10.000 santrinya. Itu luar biasa Pak, 10.000 nggak ada yang bayar, ngasih makan gratis 10.000. Berapa ton beras itu sehari? Saya tanya, Bib, kok bisa banyak duit begitu? Ah Kiai, saya ini punya pohon duit katanya. Bagi dong katanya. Nih, baca ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Alhamdulillah. Saya amalkan Pak, tapi saya kadang-kadang jarang baca. Pohon duitnya nggak berbuah lah. Cuma pernah satu ketika saya itu kasih kepada salah seorang tokoh, namanya saya sebut, ini secara langsung saya ini. Namanya Pak Haji Rawi, orang Jakarta, orang kaya itu, tahu saya. Pak Haji, saya kasih pada waktu itu, bukan saya sudah pernah ngasih tapi saya lupa. Saya datang pada waktu itu mau bangun masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Rawi, ya ada apa Kiai? Ini saya mau bangun masjid ini, mau ngecor. Berapa kebutuhannya? Sedikit, cuma 60 juta katanya. Wah, murah ya surga katanya. Masuk dia ke kamar, bikin cek. Tulisannya bukan 60 tapi 65 juta. Ini saya tambahin Pak Kiai, 65 juta. Takut kurang. Banyak amat kata saya. Sekelas saya banyak. Akhirnya dia komentar, ini pohon duitnya sudah berbuah Pak Kiai. Pohon duit yang mana kata saya? Pohon duit yang mana? Loh, Kiai dulu pernah ngasih pohon duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali saya amalkan Pak Kiai. Ini rumah besar, ini pohon duitnya. La ilaha illallah. Kiainya saja masih belum punya pohon kata saya. Saya berharap para jemaah sekalian, kalau nyampe ke Batam saya akan bagi-bagi pohon duit ini. Biar nanti ada yang berbuah. Mungkin buah pahalanya sampai kepada kami. Cuma pesan Bu ya, Bu, nanti kalau sudah kaya jangan pelit. Kalau pelit saya sumpahin sama saya, miskin lagi nanti. Jadi kalau sudah kaya, dermawan. Nggak ada ceritanya orang kaya itu pelit, itu nggak ada. Nggak ada. Saya kenal dengan Bapak JK, Pak Yusuf Kala. Ya Allah ya Rabbi, kalau sedekah itu gak pelit. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini kaya semuanya ya. Entah saya tunggulah 5 tahun kemudian saya datang ke sini, oh sudah berubah semua ini. Perutnya buncit ya. Sudah ada kemajuan berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat. Kalau kita membaca sholawat berulang-ulang Pak, biasanya nular ucapannya itu, bacaannya itu. Yang disebut Nabi Muhammad terus, Nabi Muhammad terus, Nabi Muhammad terus. Lah, sifat Nabi Muhammad akan nular kepada kita.
Saya terbuka saja, saya istiqomah dengan bacaan surat Tabarok, Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, sampai terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'akum wa ghawran ma ya'tikum bima'in ma'in. Surat apa itu? Surat apa? Al-Muluk. Al-Muluk garis miring artinya kerajaan. Saya merasakan kalimat Al-Muluk, surat Al-Muluk yang sering saya baca itu mempengaruhi kepada jiwa saya. Saya pernah khutbah di depan presiden, saya pernah khutbah di depan wakil presiden, seluruh menteri saya hadir. Kalau saya nggak kuat badan saya, termasuk di sini kan banyak orang hebat di sini. Masa kiai nggak punya amalan? Gentarlah saya ke Batam. Mungkin saya pulang gempor itu. Ini kan bukan rahasia sebenarnya. Ini dapur saya. Sampean kalau pingin seperti saya, baca Al-Muluk, akan jadi pemimpin, akan jadi raja, akan jadi orang hebat di bidangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi doanya nanti ke saya ya, WA. Rahasia, doanya khusus, pendek doanya. Kalau Al-Muluknya sudah mantap lah. Pada tahu fadilah keutamaan surat Al-Muluk. Kalau orang rajin baca surat Al-Muluk, tunji qari'aha min adzabil qabri, akan menyelamatkan pembacanya dari adab kubur. Besok panjenengan siapa namanya? Pak Bambang. Pak Bambang bidang dakwah ini, nggak apa-apa saya contohin. Pak Bambang besok meninggal. Tapi kalau didoain begini biasanya panjang umur, Pak. Tapi pasti mati kan? Pak Bambang meninggal. Ketemu besok malaikat mungkar nakir. Katanya orang Madura itu mungkar nakir banakeron. Udah, nggak usah panjang-panjang. Bapak itu meninggal ketemu dengan mungkar nakir, mau dikebukin sama malaikat. Kalau bapak ahli baca Tabarok, ahli baca surat Al-Muluk, surat Al-Muluk itu akan menangkis besok, membela, tunji qari'aha min adzabil qabri. Jangan digebukin Bapak Bambang ini. Karena apa? Karena ahli baca Tabarok. Nggak ada pengacara besok, Pak. Nggak ada. Nggak ada pembela, nggak ada. Kekayaan kita ditinggalkan semua. Di dalam kubur kita sendirian, gelap. Paling sedikit kita punya modal. Ayolah, hafalkan surat Tabarok. Hafalkan surat Tabarok. Saya alhamdulillah sudah hafal. Sebelum saya memerintahkan, saya hafal duluan. Ya, berat jadi kiai itu. Ayo saudara baca sholawat. Ayo saudara baca Tabarok. Ayo saudara sabar ya menghadapi musibah. Istri saya wafat. Aduh, kata saya. Diuji. Ngomong terlalu banyak ini sebenarnya berat saya. Ayo sabar saudara kalau mendapatkan musibah. Saya keluar dari masjid, mobil saya hilang, Pak. Ada yang bilang, mana mobil saya? Dicolong. Ada pencuri yang ngambil mobil saya. Akhirnya ada jemaah mengatakan, Kiai bukan nyolong Pak Kiai, bukan nyuri. Apa? Minta barokah Kiai. Barokah jangan gede-gede dong, kata saya. Itu mobil bukan sandal gitu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi. Mana-mana jadi curhat ini ya. Jadi saya itu cerita apa Pak Ustadz? Terakhir cerita Pak Bambang ya. Saudara-saudara sekalian, aduh saya kemana-mana. Enggak, yang terakhir saya cerita apa? Suka-suka begini saya. Mas, cerita apa tadi saya cerang? Pak Bambang. Tabarok ya. Jadi setiap bacaan yang kita baca itu mempengaruhi kepada jiwa, termasuk ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad dibaca, insya Allah akan nular kepada kita. Itu yang saya maksudkan, agar kita bertahalli, berhias dengan sifat-sifat Nabi Muhammad dengan wasilah membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah. Baru para jemaah sekalian, setelah kita bertakhalli, bersihkan diri, bertahalli, berhias diri, baru nanti bulan Ramadan bertajalli. Kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, ahlan wa sahlan bulan Ramadan. Senang dengan bulan Ramadan. Senang kita beribadah. Nyaman kita berpuasa. Kenapa? Karena kita sudah melalui proses takhalli, tahalli, dan baru tajalli. Nikmat kita beribadah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian,
mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena kurang 10 menit, jam setengah 12. Saya mengajak kepada para jemaah untuk bersama-sama berzikir, ya, berzikir memohon kepada Allah keselamatan dunia akhirat. Kalau sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, ya Allah, Fatihah ini sampaikan pahalanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada seluruh keluarga kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, suami kita, istri kita yang sudah wafat khususnya. Anallahu yaghfiru dzunubahum amin. Wa nawwarallahu darahum amin. Wa ayyida alaina bi barakati ma'asrari ma'lumin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, ayo kita bersama-sama membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah. Ikuti bacaan istighfar saya dari tempat ini dan dari yang mengikuti secara live kegiatan ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Selanjutnya mari kita membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita rindukan syafaatnya, pertolongannya besok di hari kiamat. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah di saat Allah murka. Para nabi pada diam, Nabi Adam dan para rasul yang lain ketakutan, gak berani memberi pertolongan kepada umat manusia yang miliaran menunggu pertolongan. Karena saat itu ketakutan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi syafaat atas izin Allah, memberi pertolongan kepada hamba-hambanya. Diberi pertolongan oleh Rasulullah. Kamu selamat masuk surga, kamu selamat masuk surga, kamu diangkat masuk surga. Enggak ada diperiksa, enggak ada periksa-periksa dari malaikat. Langsung mendapat syafaat pertolongan Sayyidina Rasulullah. Betapa bahagianya saudara. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang dekat dengan Rasulullah. Di antaranya adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin bacaan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Para jemaah sekalian, ayo kita berdoa aminkan dari tempat ini, dari tempat yang jauh juga yang mengikuti acara ini. Mohon keselamatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat yang ada di sini dan masyarakat Indonesia secara khususnya. Selamatkan dari segala mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat
Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata mal anbiya ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan saudara sekalian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga walaupun satu huruf, satu kalimat ada yang nyangkut jadi ilmu manfaat yang bisa diamalkan, dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.